Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kalian tahu gak sih kalau di sekolah kita ini masih banyak sampah yang berserakan? Sampah merupakan sebuah permasalahan yang sangat besar. Banyak siswa yang belum menyadari tentang permasalahan sampah ini. Mereka belum mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh sampah. Sampah ini terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sisa hasil dari organisme hidup, misalnya seperti sayuran, buah-buahan yang sudah busuk, sisa nasi dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik merupakan bukan hasil dari organisme hidup, melainkan ada campur tangan manusia, misalnya seperti sampah botol plastik, sampah kardus, plastik sisa pembungkus makanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir sampah, sekolah ini mengadakan proyek, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, recycle. Dengan adanya proyek ini, diharapkan banyak siswa yang paham akan pentingnya pengelola sampah organik maupun anorganik. Dan kita dari kelompok 4 akan mengolah sampah anorganik, yaitu sampah kardus, untuk menjadi sebuah kerajinan yang bagus dan juga bermanfaat. Bagaimana prosesnya? Yuk ikuti kami! Oke, yang pertama kita sudah mengumpulkan alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti gunting, selotip, cutter, lem box, double tip, lem tembak, alat lem tembak, penggaris, pensil, styrofoam, kardus, dan kertas warna. Selanjutnya, kita potong kardus menjadi dua bagian karena ukurannya yang terlalu besar. Dan kita di sini akan membuat 3 kardus untuk dijadikan lemari hias. Oh iya teman-teman, disarankan untuk membuat lemari hias menggunakan kardus yang agak tebal. Nah, di sini kami menggunakan kardus bekas sarung. Selesai menempelkan sisi-sisi kardus hingga membentuk sebuah persegi panjang, lalu kita lanjut mengecat kardus tersebut agar terlihat indah. Tunggu hingga kering, bisa sambil dijemur di lapangan atau di tempat yang panas. Sambil menunggu kering, kita lanjut membuat beberapa hiasan. Yang kita buat adalah hiasan tanaman kaktus yang bahan dasarnya dari kardus. Awalnya membuat sketsa kaktus terlebih dahulu, bentuknya sesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Lalu kita gunting dan dilapisi dengan kertas warna yang berwarna hijau tua. Nah, durinya itu kita gambar menggunakan tip X ya. Setelah itu kita buat potnya, lalu kita tempelkan potongan-potongan kardus tersebut menggunakan double tip dan diberi tusuk sate di tengahnya. Selanjutnya, hiasan yang lainnya adalah membuat awan mini yang nantinya akan disatukan dengan lampu tambel. Dan hiasan yang lainnya juga kita membuat figura. Nah, ini dia sudah jadi. Oh iya teman-teman, kita juga selain membuat karyanya, kita juga harus membuat laporannya. Laporan ini nanti akan ditampilkan ketika kita presentasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan proyek profil pelajar Pancasila. Di sini kami mendaur ulang sampah anorganik yang berbahan dasar kardus yang akan dibuat menjadi karya yang bagus. Latar belakang kegiatan proyek ini, pengertian pelajar Pancasila yaitu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sedangkan pengertian profil pelajar Pancasila yaitu sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dimensi dan elemen pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang kedua, mandiri, kesadaran akan diri dan situasi, regulasi diri. Yang ketiga, bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Yang keempat,
kesetaraan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Yang kelima, bernalar kritis, memperoleh dan informasi, analisis dan evaluasi, penalaran, refleksi dan evaluasi. Yang keenam, kreatif, gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Tujuan dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila, proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengolah sampah organik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah organik dan anorganik. Pengelolaan sampah lingkungan sekolah. 1. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik, yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai, dan dianggap sudah tidak berguna lagi. Yang kedua, karakteristik sampah di sekolah. Sampah organik atau mudah busuk berasal dari sisa makanan, sisa sayuran, dan kulit buah-buahan, sisa ikan dan daging, sampah kebun, rumput, daun, dan ranting. Sampah anorganik atau tidak mudah busuk berupa kertas, kayu, kain, kasa, logam, plastik, karet, dan tanah. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah. Solusi pengelolaan sampah melalui konsep 3R. Yang pertama adalah reuse atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih memungkinkan untuk dipakai. Yang kedua, reduce, yaitu pengurangan. Berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. Yang ketiga adalah recycle atau daur ulang, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna. Dengan adanya konsep 3R ini akan tercipta suasana lingkungan sekolah yang 5R. Yang pertama ringkas, kedua rapi, ketiga resik, keempat rawat, dan kelima rajin. Selanjutnya, perencanaan. Permasalahan sampah sudah menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Sampah merupakan hal yang serius yang harus ditangani segera. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa Indonesia masih kurang memahami tentang sampah. Oleh karena itu, sebagai jalan alternatif, kami dari kelompok 4 mencoba untuk memanfaatkan kardus yang tidak terpakai menjadi sebuah lemari atau laci, serta hiasan lainnya yang unik dan bernilai jual. Alat dan bahan. Alat gunting. 2. Alat lem tembak. Double tip, selotip, lem pok, cutter, cutter, penggaris, pensil, koas. Bahanna kardus, styrofoam, kertas warna, tusuk sate, cat. Proses pembuatan: mengumpulkan bahan dan alat, memotong kardus menjadi beberapa bagian sesuai ukuran untuk membuat lemari hias. Selanjutnya, warna kardus dengan cat tembok setelah semua bagian kardus dilem bagian sampingnya. Setelah kering, susun semua kardus menjadi sebuah lemari. Selanjutnya, membuat hiasan seperti pohon, kaktus, figura, dan awan. Lemari pun siap untuk dipakai. Kesimpulan dari proyek penguatan pelajar Pancasila ini membuat kita sebagai pelajar menjadi tahu tentang bagaimana gaya hidup berkelanjutan, bagaimana cara mengolah sampah organik maupun anorganik dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, sehingga menciptakan suasana lingkungan yang 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Thank you. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.